selamat sore buat teman-teman semua. Ya walaupun hari ini cuacanya mendung bahkan hujan, tapi semangat kita masih luar biasa. Jadi topik hari ini kita mau memperdalam ilmu usaha kita, yaitu mungkin kita bahasnya di pulsa. Nah, saya rasa teman-teman yang hadir ini sudah melakukan perekrutan. Nah, jadi kalau di bisnis pulsa, kalau kita baru merekrut, itu berarti orang yang kita rekrut itu belum jadi aset kita. Karena tujuan utama di bisnis kita ini perlu kita ingatkan. Kita ini membangun aset, bahkan kita sendiri adalah pengusaha. Itu yang perlu benar-benar dicamkan oleh teman-teman. Karena di sini Anda adalah pengusahanya. Di situ. Nah, jadi kalau kita yang pengusaha berarti ini usaha kita di sana. Nah, dan kalau kita pengusaha sebaiknya kita harus berpikiran lebih luas. Kalau seorang pengusaha itu bukan sekedar uang yang dipikirkan, tapi sebuah pelayanan sebenarnya yang dipikirkan. Jadi sebaiknya kita mulai berpikir, hari ini saya mau layanin siapa? Atau besok saya mau layanin siapa lagi? Kenapa sebabnya? Dengan adanya pelayanan, maka income kita pasti akan terjadi. Berbicara penghasilan, ya nggak usah dipikir di depan. Tetapi kalau sudah terjadi sebuah pelayanan, maka omset akan meningkat, otomatis penghasilan pun akan meningkat. Gitu. Nah, jadi kalau kita sudah masuk dalam jadi agen pulsa, langkah pertama kita mendaftarkan menjadi agen. Nah, setelah kita daftarkan mereka jadi agen, apa tugas kita berikutnya? Yaitu kita harus mengajarkan mereka cara transaksi. Nah, kalau mereka sudah bisa transaksi, langkah berikutnya kita harus mengajarkan mereka bagaimana mereka bisa memesan saldo. Nah, mungkin di tahap awal ya 3-5 kali ya bolehlah kita yang layanin, kita bantu. Tapi nanti dengan berjalannya waktu kita harus mengajarkan mereka kemandirian. Nah, sehingga apabila di antara agen kita ada yang sudah mandiri, nah disitulah sebenarnya letak aset kita. Karena bisnis kita ini bisnis jangka panjang. Tatkala kita sudah merubah mereka jadi aset kita, maka income atau penghasilan kita itu sangat panjang atau sangat lama waktunya. Selama orang masih pakai pulsa berarti kita masih punya penghasilan di sana. Nah, jadi tidak serta-merta setelah kita merekrut lalu selesailah urusan. Nah, itu berarti kita sia-siakan orang yang kita rekrut. Bahkan kita pun sudah menyia-nyiakan diri kita. Kenapa sebabnya? Hanya menghabiskan waktu untuk merekrutnya saja. Tapi tanpa ada tindak lanjut, tanpa ada pembinaan, yang kita rekrut pun tidak mengerti apa yang harus dilakukan, dan untuk jangka panjang kita pun tak ada dapat apa-apa dari orang yang kita ajak. Nah, yang sebenarnya itu setelah kita rekrut, kita bina dia dengan baik, kita buat dia mandiri, bahkan kalau bisa ke depan dia lebih hebat dari kita. Kita bisa rekrut 1, dia sudah bisa rekrut 100. Nah, berarti penduplikasiannya sudah berjalan. Karena kalau kita saja hebat menjual ke 1000 konsumen, kita belum hebat. Tapi kalau orang-orang yang kita ngajak dia sudah bisa menjual ke 100 orang, ke 1000 orang, nah itu sebenarnya letak kehebatannya di sana. Karena kita ke depan itu harus punya penghasilan. Nah, sehingga tidak ada jalan lain, kita harus membina di sana. Nah, sehingga kalau mereka sudah mengerti, mereka juga sudah mandiri, mereka sudah bisa bergerak tanpa ada dukungan kita, berarti di situ benar-benar aset kita sudah aman. Sehingga kita pun bisa membangun jaringan-jaringan di tempat yang lain. Karena ke depan kita tidak berbicara tentang satu wilayah, tapi kita harus bangun di semua wilayah, khususnya di seluruh Indonesia. Di situ. Makanya bisnis kita ini ya minta maaf bukan bisnis main-main. Bisnis kita ini bisnis besar ke depan.
Bahkan dengan hampir kita menjalankan tanpa ada modal besar, tapi justru penghasilannya luar biasa, akan sangat besar kalau kita sudah bisa membangun jaringan di semua daerah di sana. Nah, tatkala kita sudah bisa memahami agen-agen kita tadi dan dia sudah mulai mandiri, berarti dia pun otomatis akan membangun ke daerah-daerah lain. Berarti itu benar-benar aset kita dan kita siap punya passive income yang luar biasa besar ke depan. Sudah bisa memahami agen-agen kita tadi dan dia sudah mulai mandiri, berarti dia pun otomatis akan membangun ke daerah-daerah lain. Berarti itu benar-benar aset kita dan kita siap punya passive income yang luar biasa besar ke depan. Nah, di sana. Jadi yang perlu saya ingatkan kembali adalah kita ini harus jadi seorang pengusaha. Kita ini bukan sekedar menjadi agen biasa. Kalau agen biasa itu terlalu kecil dan penghasilannya pun saya rasa untuk kita ya tidak cukup. Tapi kalau kita mau punya penghasilan besar, kita harus jadi pengusaha dengan membina ratusan puluhan agen di situ. Nah, mulai sekarang kita harus punya impian seperti itu. Jadi kita jangan mau kita buat impian itu, saya kira kita pun terkejut untuk memikirkan. Itu baru namanya perubahan. Tapi kalau hanya punya impian, saya punya 10 agen cukuplah, saya punya 100, ya belum hebat. Kitanya sendiri belum terkejut. Kalau bisa kita buat 1 juta agen, 2 juta agen, 10 juta agen, sampai kitanya sendiri merasa nggak percaya. Nah, itu yang namanya loncatan, itu namanya perubahan. Suatu perubahan itu kan harus berjalan, bahkan kita sendiri itu terkejut di sana. Nah, sehingga apa yang kita impikan untuk jangka panjang itu tercapai. Nanti yang berbentuk penghasilan itu otomatis kalau semua sudah berjalan. Nah, dan ke depan itu akan kita bina agen-agen yang sudah diajak itu segera dibina, dan kita juga persiapan untuk pembinaan jangka panjang dari situ. Nah, jadi itu saya rasa rumus dan trik untuk membangun jaringan di pulsa. Ada 3 tahapan tadi yang harus benar kita konsentrasi. Pertama, merekrut. Kedua, mengajarkan. Ketiga, membina. Bahkan keempat, supaya dia cepat bisa mandiri. Tatkala dia sudah masuk di kelas yang 4 kemandirian, berarti disitulah diibaratkan kita membangun bisnis network ini, ya diibaratkan kita menanam pohon buah. Kita menanam, harus merawat, harus memupuk, dan satu saat tanaman itu akan berbuah dan kita petik buahnya. Sama seperti kita membangun network, atau sama seperti kita membangun bisnis di pulsa ini. Kita membina, merawat, memupuk sampai benar-benar dia